warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pertemukan kembali dalam dengan materi yang tetap mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang akan kita kaji bersama malam ini bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, untuk teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada yang keempat, pertama, yang kedua kita sudah, sekarang yang keempat, ar-rabi'ah yang keempat. Mungkin yang baru ikut malam ini, yang pertama ketika apa? Nanya aja yang sudah ikut sejak awal. Ar-rabi'u yang keempat, wa akaltum ni'matallahi wa lam tu'addu syukraha. Wa akaltum, dan kalian semuanya telah makan. Dan telah, kalian ini menggunakan fi'il madhi, kerja yang telah dilaksanakan telah. Wa akaltum, dan kalian semuanya telah makan. Ini sudah makan belum? Belum. Ada yang belum nih. Ini belum. Kita urus yang belum itu kayak apa nanti? Nikmatallahi, nikmatnya Allah. Walam tu'addu, dan kalian tidak menunaikan syukraha, syukurnya nikmat. Kalian semuanya telah makan nikmatnya Allah, tetapi tidak pandai mensyukurinya. Yang keempat yang akan kita bahas dalam kajian akhlak, ada yang mengatakan sudah makan dan belum. Di akal tuh 177 kali kata makan disebut oleh Al-Qur'anul Karim. Penting nggak makan? Penting. Yang bantar tadi sudah makan belum? Sudah. Nggak puasa saya, Pak. Belakangan. Ya ada usil, Pak. Bangun kesiangan. Yang menjawab sudah atau belum tetap menggunakan kata-kata akal. Karena apa? Tadi coba itu dengan sudah makan.
Nanti kita baru keluar beberapa menit dari rahim ibu, kita sudah nangis minta makan. Kan akal sudah makan semuanya. Lo makannya kok air susu, ya namanya bayi. Kalau bayi makannya rujak, cocok enggak? Petis. Nikmat makan nikmat. Nikmat itu lebih umum daripada sekedar ta'mun makanan atau akhlak makanan. Karena di sini disebut kata-kata makan, berarti ini kita artikan menyebut rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa itu makanan rutin kita, bisa snack, bisa buah-buahan atau minum. Tidak pandai mensyukuri nikmat dari rezekinya Allah yang sudah kita makan ini akan menyebabkan hati ini mati. Kalau hati sudah mati, maka doa kita kepada Allah susah jadi kabul. Arahnya tetap sama. Ini bisa kita jadikan ajang introspeksi diri. Mungkin doa kita lama belum dikabulkan, apa karena saya ini kurang bersyukur ya? Atau mungkin syukur yang kita kerjakan ini belum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baru sebatas bibir alhamdulillah? Kalau itu amanah pun semuanya mengucapkan mereka kasih minum alhamdulillah. Tapi apa makna dari bahasa itu enggak iya. Al-i'tiraf bin ni'amil mun'im wasti'malu al-taqah, ini di atas ikan. Wasyukur pada Allah itu adalah kita i'tiraf, mengaku ikhlas bahwa semua nikmat ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini milik Allah. Mengaku dengan hati yang jujur dan ikhlas. Dan tujuan Allah memberikan itu adalah semata-mata dipakai untuk mentaatinya, untuk beribadah dan dibuat sudah kita bahas. Jenengan kenyang, berarti sudah makan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kenyang tidak pulang, ada udut, masuk sini mengaji. Ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Untuk ibadah, ngaji itu termasuk beda. Dan setelah berbuka puasa, kemudian ngerti keresetannya. Istirahat. Apa keresetan? Istirahat. Apalagi banyak yang layak-layak kemudian saling berceramah di situ, ngomong sana ngomong sini. Itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang pertama. Ada satu kisah menarik, ilustrasi daripada nikmat. Kita mengenal dalam surah Ar-Rahman itu yang sering kita dengar, Masya Allah, kita
kita hafal semua. Hafal yang itunya saja boleh diarahkan ke akhir. Itunya. Yang itunya itu. Ketika kalimat itu dibaca, yang namanya jin itu menjawab, Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbana la nukadzib. Cerdas jin. Nah, kita dengarkan sampai mengantuk. Jin langsung tawabuk. Pikirkan fabi'ai ala rabbikuma tukadziban, langsung menjawab kata Ibnu Abbas, Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbana nukadzib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun dari nikmat-Mu yang bisa kami dustakan. Langsung jawab. Apa? Doanya jin nanti apa? Jangan khawatir itu doa itu di jin enggak. Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbana nukadzib. Spontan menangis, tertunduk dan menjawab ini ketika ayat fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Ada kisah begini, ini tentang rezeki dan doa. Jadi yang sekarang ini sudah banyak di semua. Ini menjadi kita semakin ingat seorang alim yang sangat menjaga dari apa yang dimakan dan diminum. Orang ini punya doa yang selalu dimunajatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughad. Doanya aneh. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada bukhos. Ba, Ghain, Alif, Fa. Bukhos itu piyik, piyiknya burung hitam. Hitam kalau Quran menyebut peristiwanya Habil, Qabil, Habil. Itu kalau gagak yang sudah besar. Kalau buwas itu gagak yang masih kecil baru lahir. Ya Allah, berikan saya rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki pada anak gagak yang baru lahir. Dalam penelitian ilmiah ini tidak angger tapi secara ilmiah. Kenapa sih? Gagak itu setelah pecah telurnya, tiiknya lahir, induknya itu mingkrek. Dalam artinya protes, itu bukan anak saya. Kok putih? Ya, putih. Tak mau ngaku. Sehingga makan juga tidak oleh induknya, minum juga tidak oleh induknya, dibiarkan. Yatim piatu.
piatu. Koyok. Diawasi dari Hewan. Diawasi dari jauh. Tapi dipantau. Ya namanya seorang orang tua atau induk. Kalau kita ibu itu masih ada ikatan batin, tidak tega. Di tegolorone kak ego batin. Pamit dari jauh. Apa yang dimakan oleh Bu Bos? Yang ini. Jangankan terbang cari makanan, bergerak aja masih susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebutkan bahwa kami membagikan rezeki pada mereka itu dalam kehidupan di dunia. Nahnu qasamna bainahum arzaqahum fil hayatid dunia. Surah apa itu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Az-Zukhruf ayat 30. Ayat 32. Sudah dibaca dulu. Bukan Al-Zab. Manisha. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian dari yang lain. Allah yang mencipta, Allah yang menanggung kehidupan. Ini ayat. Manusia itu belum mati kalau rezekinya belum sembuh. Di satu hari Jibril alaihissalam pernah berbicara dalam hadis Rasulullah seperti itu. Kalau rezeki hamba Allah itu belum sempurna, maka itu belum Allah mentakdirkan membuat tubuhnya si bungkus tadi itu aroma yang membuat rangsangan para serangga. Itu cara Allah memberikan rezeki pada makhluk. Termasuk buat tadi itu. Jadi karena aromanya apa? Badannya si bungkus tadi banyak ulat masuk ke sarang masuk sarang. Ini yang jadi makanan si buas yang ditinggalkan oleh ini sampai keluar. Gurunya menghitam baru mengakui, oh itu anak saya. Ketika Indonesia sudah hingga, Allah menghilangkan bau yang menarik serangga dari tubuh si buas. Ya Allah, ini teliti. Sebarangkali kita ingin meneliti ulang gitu ya, dengan kebun binatang ada gak? Ada pengarah sana nyari gagak di gunung-gunung sana. Perhatikan ada yang bertelur enggak? Kalau enggak cari yang bertelur sampai menetas, terus kita buktikan begitu menetas dalam hati tidak diakui oleh hidupnya sampai tersisa. Apalagi kita manusia. Kalau jaringan dari pantai itu ada batu-batu besar. Kalau dipecah Pak, itu banyak makhluk di dalamnya yang butuh makanan. Lewat mana coba? Batu. Jangan nggak percaya tak paciran. Kalau suaminya ambil batu yang tepi pantai itu, dan jangan bawa palu semuanya.
wedi gitu. Padahal untuk membuktikan apa yang ada di dalam batu itu ternyata banyak makhluk Allah yang di dalam benak dan akal kita itu nggak masuk. Buntu itu batu itu kok bisa makan lewat mana? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya Az-Zukhruf 30. Sekarang dalam bab ini kita ditanya walam tu'addu syukraha, tapi kalian tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saya mengingatkan itu, Pak, saya mengingatkan. Bukan berarti saya sudah ngaji ini kemudian tidak pernah lupa. Tidak sama. Bisa jadi banyak lupanya dengan lupa. Soalnya syaitan tambah akeh. Syukroha bisa berarti juga zakat. Kalian telah makan banyak rezekinya Allah, kemudian banyak simpanannya, tapi tidak pandai mensyukurinya, tidak pernah mengeluarkan zakat. Sedekah ya tidak, memberi orang lain juga tidak. Indah dalam Islam ini. Jika kita memberikan sedekah infak baik pribadi maupun pada lembaga, dalam surah At-Taubah ayat 103 coba kita baca dulu, kita dengarkan dulu. Kita manfaatkan fokus. Ambillah zakat jadi sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu menjadi ketentraman qalbu jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada perintah pantiannya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi pada Rasulullah suruh doakan orang yang zakat, keluarkan sedekah, zakat, infak. Tapi ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk kita dengan berbagai panitia zakat, fitrah, zakat mal. Gara-gara menyerahkan ada perintah di Al-Quran wa sholli alaihi, doakan. Yang redaksinya banyak. Dalam ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Indah Islam. Jadi tidak sekedar memberikan uang selesai, masukkan kita dan tekan doa. Mudah-mudahan Allah memberi pahala dari apa yang telah kau sedekahkan, telah kau infakkan, telah kau zakatkan. Dan mudah-mudahan yang masih kau simpan diberkahi oleh Allah. Coba tenang, senang tuh. Mau panitia meskipun saudara itu namun orang kami ya, orang pelit kalau bernyanyi. Yang jadi panitia apa ini? Perintah Al-Quran dalam surah At-Taubah 103. Dan lagu menyebutkan inna sholataka sakanun lahum, karena doa itu akan menenteramkan mereka. Apalagi sedekah, zakat, infak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, ada kebahagiaan tersendiri.
Jadi beda dengan orang yang dapat iman. Mereka membantu itu pasti ada maunya. Ini yang bukan juga Quran. Kan Allah menyebutkan hartanya orang yang tidak beriman itu adab. Wala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kalian jangan terpesona, jangan heran dengan harta mereka, orang-orang yang tidak beriman itu. Anak mereka yang tidak beriman itu semata-mata karena Allah ingin memberikan azab dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Mereka ketika mengambil harta milik Allah Subhanahu wa taala ini tidak memakai aturan Allah, tapi aturan hawa nafsu saja. Jadi kalau ada lembaga kita bagi orang-orang yang tidak beriman, hati-hati itu. Berarti kita ini mau menerima bagian dari azab. Kadang-kadang kan enggak, itu seenaknya atau sholat biasa. Tidak pernah baca Quran, tapi laris. Hati-hati itu. La tujibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan terpesona, jangan heran. Karena ini merupakan adat, maka sedikit pun mereka itu tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam hidup. Apalagi ada yang nyelonong, kasih bantuan, mereka didoakan. Ajarallahu fi ma'awaita wa barakallahu fi nemen. Ini anti pada Allah Subhanahu wa taala kok malah hidup. Kita yang sudah tahu karena ada satu yayasan yang tujuannya adalah untuk membantu pondok pesantren. Kiai siapa? Kiai tani dia. Kiai mu'alif atau mu'alam? Mu'alif atau mu'alam? Allah. Kan masuk pesantren disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tolak al-badru nyambutnya para santri perempuannya akan lagi ajarallahu fima qaida wa barakallahu fima qaida. Gak jurusannya. Ini Rasulullah diperintahkan mendoakan mukminin mukminat yang mengeluarkan infak sedekah dan zakat. Kurang 9 menit Pak, 9 menit. Jadi kita tidak perlu khawatir, takut tidak mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya ikhtiar itu wajib juga. Dapat rezeki seperti masih terus kerja, ya baik juga. Tapi akan lebih baik dibagi dengan daripada sholat terus itu di masjid. Ya
kita tidak boleh agama. Dan kita harus taat pada aturan agama. Jadi jangan karena kebelet kepengen sugih segala macam terabas semuanya. Ini juga bedanya dengan tadi itu wala tujibka amwal wala auladuhum tadi. Kita kan dibedakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena kita insyaallah termasuk orang yang tetap. Wah itu dimuliakan. Kenapa kita harus kayak mereka? Dengan jin aja kalah. Jin mendengar ini mau terus kita baca apa? Jika pakai ayat lima kali baca paling ini naik ke mau saya jin apa ini? Ingat nggak tadi itu aja? Allahumma ta'ala Allahumma wala bi syai'in min alaika rabbana lugal. Apa kita boleh? Boleh. Menanggapi dari surat apa tadi?